Mengapa mesti ada dua golongan, dua kelompok? Satu kelompok imannya itu melihat makhluknya yang melakukan, yang berperan. Satu kelompok malah Gusti Allah. Lanjut 103. La tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwal latiful khabir. La tudrikuhul absaru. Penglihatan makhluk itu, mereka itu nggak bisa tembus untuk melihat Allahnya, nggak bisa. Nggak bisa. Karena apa? Karena penglihatan pada diri makhluk basirohnya itu buta. Khatamallahu ala qulubihim, ditutup oleh Allah. Ala qulubihim, khatama ngunci, nutup sapa Allahu Gusti Allah ala qulubihim ing ngatasi piro-piro mripat atine orang-orang yang ingkar tadi. Ditutup. Nutupnya kelawan apa? Dengan apa? Dengan makhluk itu tadi. Iman dengan makhluk, iman dengan iman terhadap makhluk. Heyoy, kok gak cuaca ini gak dingin? Berarti dinginnya itu datangnya dari cuaca. Masuk akal tak Pak? Masuk akal. Kalau tidak ada cuaca yang ekstrim kayak seperti ini, gak mungkin terasa dingin. Untung tadi aku di WA jam Agus, kalau nanti ngaji bawa jaket. Nah, ngoten nggih. Akhirnya nggih tak do beli yo celonoan yo kaosan, ya ta. Wis do beluru anget. Lah yang orang sini dewe katuen ngeten kok apalagi orang Mojokerto. Lihaten lah. La tudrikuhul absar. Tidak bisa kau melihat kehanan Allah, itu enggak bisa. Karena memang dikunci oleh Allah, ditutup. Sebab apa kok ditutup? Yaitu tadi, mengingkari ajaran Allah yang disampaikan Rasulullah di jalur dinul haq terkait masalah hakikat makrifat. Wong biyen niku ngarani ngger iki ilmu tuwek. Lah ngoten nggih? Ilmu sepuh, ilmu kaweruh. Dulu itu enggak ngomong ilmu tauhid, mboten. Baru-baru ini ya ngomong ilmu tauhid, ya ilmu. Dulu ilmu tuwek, ilmu kaweruh. Wa huwa yudrikul absar, tetapi dia bisa melihat Allahnya, bisa melihat apa yang terjadi pada dirimu di jagatnya ruhaniyah absar. Sebab wahwal latiful khabir, karena dialah yang maha halus, maha mengetahui. Nah ini loh Pak, ahli hijab itu di situ tertutup, sehingga tidak ada iman meyakini bahwasanya semua yang menjaga, semua yang melayani, semuanya yang rekso itu adalah Allah. Ditutup oleh Allah lewat makhluknya itu, berbentuk cuaca, udara, ditutupi dengan itu. Akhirnya jatuhnya iman kita ahli hijab tidak hanya dari akal, tapi juga jatuhnya di hati, imannya kita pada makhluk. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati, akal ke hati, akhirnya di situ.
Memang seperti itu, Pak. Nyatanya iya, kalau nggak ada udara, cuaca iki ya nggak dingin. Yes. Mungkin kalau boleh saya urei iku ngene, Pak. Gusti Allah iku mengenalkan dirinya supaya jenengan sawang lewat nurnya. Lewat nurku ini ku tampakkan wujudku. Berupa apa? Cuaca. Iku nur. Udara. Nur. Supaya manusia itu bisa mengenal aku. Supaya manusia itu gelem betul-betul menyembah, menghadap terhadapku. Tak ketokno diriku iki lewat nurku ini. Tetapi disinilah antara ruh dengan akal. Akal iki nafsu. Iki anggapannya tangan, Pak ya, tangan. Ruh itu ada tangan kanan, ada tangan kiri. Di tangan kanan ruh itu akal. Niki sing kula maksud, akal ini yang aslinya itu manut dengan Allah, mengarahkan ruhaniyah itu supaya selalu taat pada Allah. Kalau nafsu sebaliknya. Inilah yang kusebut sebagai sifat basariyah. Basariyah. Kalau ini basiroh. Di sini tiap saat dan waktu antara sifat basariyah dan basiroh iku tarik-tarikan. Sing nafsu narik, laku elek, lali nang Allah. Sing akal eling nang Allah, laku bagus. Makanya di dalam syariat ada apa namanya, makalah mengatakan jikalau ruh ini terkuasai oleh akal, maka ruh itu derajatnya lebih tinggi daripada malaikat, ya. Karena akal itu dari malaikat. Tapi jikalau manusia ruh ini terkuasai oleh nafsu, maka lebih jelek derajatnya dari hayawan. Ulaika kal an'am balhum adol. Ini dalam sistem syariat dikatakan seperti itu. Cuman dalam sistem syariat itu orientasinya adalah laku jasmaniah, belum menyentuh ke rohaniah, belum. Sehingga dikatakan laku bagus itu adalah jasmaniah, patuh di dalam hukum syariat, ninggalkan larangan, menjalankan perintah. Jasmani, sholat, zakat, poso, haji. Loh, ini berarti bagus, dikatakan bagus. Lah, manakala kelompok kiri yang menang, syariat mengatakan iki laku jelek. Yang dimaksud jelek secara syariat jasmania, perilakunya jasmania, belum menyentuh kerohanian. Padahal
baik akal maupun nafsu. Kalau kita bicara fisik, yang mana sih fisiknya? Kan nggak tampak toh Pak. Yang tampak fisik itu jasmani lah, ngerti toh? Ini fisik. Terus kok sing dibahas iku mau fisik, padahal non fisik. Akal non fisik, nafsu non fisik. Dikatakan non fisik karena tidak bisa dijangkau dengan mata dohir. Kok ya sing dibahas itu laku fisik iki piye? Nah inilah Pak, keterbatasan kita di dalam ilmu dohir itu di situ. Akhirnya nerko-nerko setan iku ngene, malaikat iku ngene, padahal yo gak tau roh setan, gak tau roh iblis. Ketika saya ceritakan dek wau dalu kula niki lho, ngipi utawa waktu sholat didatangi seseorang yang seseorang itu ngaku malaikat atau ngaku nabi, mesti jawab apa? Oh iku iblis iku. Lha gak tau roh iblis kok ngomong iblis piye? Gak ngerti babakan nafsu kok yang ngomong nafsu. Aneh. Akal iku ndisi. Mungkin ngomongnya uteki. Bukan. Apa sih akal? Cipto yang ada di dalam, mohon maaf, angan-anganmu itu akal. Contoh, jenengan duwe gagasan. Iya ya. Angan-angan niki. Aku kalau sudah nikah bikin rumah di sana menghadap sana, wisine ono gini, jeding gini misalnya. Lha iku akal. Angen-angen cipta sing kaya ngono kuwi jenenge akal. Mestine ditutupno cipta rasa. Nek rasane mlebu, akale mesti nganut. Nek imane iku mau sing murni mlebu, akale manut. Asline mengapa toh Pak? Kita kok beriman ademe sebab teko cuaca atau angin, karena gini nafsu iku ngomong nang akal. Kal omong nang roh kal yo. Ademe iki sebab cuaca. Ngenen-ngenen lah kal. Iya kok gak ono cuaca, gak ono angin yo gak dingin. Oh iya. Ya wis beres. Akhirnya diomongno, roh imano kuwi sak temene datangnya rasa dingin iku datangnya dari cuaca. Akhirnya iman namanya. Iku ahli hijab. Ahli syuhud langsung ditepis. Tahu ditepis Pak? Ditolak. Ketika saat akal iku bicara terhadap ruh untuk mengatakan datangnya cuaca itu, datangnya dingin, rasa dingin itu dari cuaca, ditepis, ditolak. Oh tidak, karena si ruh lewat basirohnya itu tidak tertutup, mata hatinya tidak tertutup, akhirnya bisa melihat kebenaran al-haq. Jawabnya imannya bagaimana? Karena sudah ada rasa, ada iman yang benar, disebabkan karena ilmu amal istiqomah terus, maka ditolaklah kalimat itu. Oh tidak, datangnya namanya dingin itu bukan dari cahaya, bukan dari cuaca. Sebab cuaca makhluk, sifati makhluk iku la haula wala quwata.
jelas tekoni iku illa billah. Lah di manakah illa billahnya? Ya di dalam dan di luar itu. Berhubung ahli syuhud itu bisa tembus, maka imannya itu hanifam muslimau wa ma ana minal musyrikin. Iku gini itu. Al-An'am ayat berapa saya lupa itu. 79. Nabi Ibrahim sebelum imani bener dia bingung. Nabi Ibrahim bingung, kebingungan. Malam melihat lentang bintang, oh itu Tuhan. Karena bercahaya. Terus suatu saat melihat bulan, oh berarti lentang bintang bukan. Sik luwe gede luwe bercahaya bulan. Wis. Jatuh siang bulannya nggak ada. Oh ternyata bukan itu Tuhan, matahari. Karena melihat matahari. Wis. Matahari surup tenggelam. Oh bukan. Wong Allah sifatnya nggak tahu berubah kok. Nggak berubah Allah itu. Sifatnya gak berubah. Itu berubah bukan, berarti bukan. Itu pernah Nabi Ibrahim mencari Tuhan karena bingung. Sama. Anda saya katakan hidup yang bukan sifat itu wujudnya Allah dan Allah itu nama jenengan sik bingung. Nggak apa-apa, nikmati bingungmu. Sehingga berani mengeluarkan fatwa apa yang kusampaikan dinul haq itu keluar dari akidah ahli sunnah wal jamaah. Gak apa-apa, tak maklumi. Masalahnya kau masih bingung. Sholat apa gak cetuk bingung awakmu. Oh Gusti Allah sudah jelas fa aina matuwalu fathamma wajhullah, dimanapun kau menghadap di depanmu itu ada wajah. Gak eruh, iku sebab bingung wong pelat ngomongi bingung, tadi gak bingung tadi bingung. Gak apa-apa, iku proses semua diri kita dulu memang seperti itu. Tetapi kalau sudah sampai pada ayat 79 dikatakan ini wajah tu wajia lilladzi fatoros samawati wal ard hanifam wa ma ana minal musyrikin. Mboten enten muslimine, mboten enten. Di dalam surat Al-An'am muslimun mboten enten. Biasanya kita bacakan ada dah hanifam muslimau wa ma ana minal musyrikin. Itu gini, letak kebenaran. Dia sudah nggak bingung kalau wajahnya sudah bertemu wajahnya Allah. Wajah rohmu iku kudu madhep nyawang wajah Allah. Lah ngoten lho. Endi mana wajah rohmu? Rasa itu, iman itu. Rasa nggak pernah bohong, sumpah gitu. Kopi, contoh. Kasih tahu, nek gak ngene gak ngombe kopi aku. Nggak bisa bohong, rasa kopi. Lagi ada rasa apa iki? STMC. Lah sampean delok tok ae kok men iso rokokan yayane iso mangan iso anu. Nggak pernah bohong, Pak. Rasa itu nggak pernah salah. Nggak pernah salah, nggak pernah. Iman itu sesungguhnya nggak pernah iman itu salah. Oleh karena imanmu itu terpengaruh, mohon maaf dengan cipta tadi, angen-angen, akhirnya rohmu itu kena dibujui oleh nafsu, akhirnya beriman terhadap makhluk.
Inni wajjahtu wajhiyah. Wajah ruh itu adalah iman, rasa yang tidak pernah keliru. Berarti iman yang mana yang tidak keliru? Lilladzi fatoros samawati wal ardh. Terhadap zat yang menciptakan, yang menguasai, yang memelihara samawati wal ardh, jagat langit bumi, jagat langit ruhaniyah, jagat bumi jasmaniyah. Ketika saat ruhmu itu sudah bisa menghadap terhadap wajah Allah, mana wajah Allah? Hidup itu, bos. Maka Hanifah wa ma ana minal musyrikin. Saya sudah tidak tergolong orang yang menyekutukan Allah dengan yang lain, dengan sesuatu yang lain. Nabi Ibrahim. Berarti rasa yang benar, iman yang benar itu adalah ketika saat wajah ruh bisa bertemu terhadap wajah Allah. Inilah yang kumaksud makrifat. Akhirnya kemana? Keakuanmu sebagai makhluk tiada. Kefanaan, hanifan, condongnya hati pada Allah. Wa ma ana minal musyrikin, dan saya tidak termasuk golongan orang yang musyrik, orang yang menyekutukan Allah dengan yang lain. Ya udah, iki konteknya terkait masalah iman. Nah, sekarang wahai saudaraku, ketika Anda masih diposisikan di kelas ahli hijab, lekaslah pindah ke ahli syuhud. Otomatis kau harus terima ajaran bil huda wa dinil haq ini. Dinil haq ay dinu tauhid. Terimalah ilmu tuwek iki, terimalah ilmu tauhid ini. Jikalau tidak mau terima, kau hanya di dalam kahanan ilmu zahir, belum menerima ilmu batin, ya sampai hatta zultumul maqabir, Anda akan sampai mati pun masih menyekutukan Allah secara pandangan ahli syuhud. Iya Pak. Nah, sekarang di dunia sudah kelihatan, kelihatan akan terasa tidak nyaman hati kita ketika beriman terhadap selain Allah. Lebih-lebih perkara yang datang itu yang bersifatkan qabdi ya, qabdi. Apa qabdi? Takdir yang nggak enak. Jualan nggak pernah apa namanya, badi, tekor terus, akhirnya modalnya habis. Akhirnya apa? Ada bang titil moro, wak diutangi. Semangat sampean, tapi di dalam semangat tambah entek sampean. Iya, ngerti bang cilurut nih Pak, titil nih. Niku bang niku masuk nak ngene, tidak nang warung-warung tok Pak sekarang Pak, masuk di dalam pasar. Loh, nulung mentung Pak niku. Iya. Sampean berspekulasi, ya wis utangku gini tak tutup iki kok enggak titik. Alah, entek kadol omahmu. Ayo ngandel lo. Terusno kuwi ya. Terusno. Entek. Nggih Gus, nyentak entekno Gus, kate lapo sampean? Ya udah, aku kan ngomong terusno entek. Wong bondo-bondoku dhewe lapo sampean melok nyocot iku. Ya wis, ya nggih.
Ya gak salah ya Yan. Sakarep sampean. Tapi nek wis bangkrut ya ojo terus Gus utangku akeh. Bayo. Solusine ya napa? Niku gowelek Pak nang WA kula niku. Nggih. Kuwi nek tekok babakan tauhid ae. Aku gak iso njawab nek babakan utang akeh ngoten lho. Paling jawab saya cuman tak arahno kau untuk berzikir ngono tok. Ngono iku ana sing jawab ngeten, Pak. Aku ya kudu guyu ya. Lah nek dikir tok mboten gelem ngeten-ngeten. Sampai kapan kesauran? Tak jawab, isokku mek dikir tok. Ngoten nah, jawab kula nggih penak. Ya kono golek wong sing saliyane dikir, kula bisane mek ngkei solusi dikir tok. Ngoten. Karepe kula tahu, kayak ono nomor aku. Kula paham. Asline estu paham, pol paham. Sampak wonten sing tega lho Pak ngomong ngoten. Nggih. Nggih pisan mawon Gus. Togele sampean tokno ngono. Jawab kula ngeten, saya bukan ahlinya, jenengan salah alamat. Wis ngoten tok mawon. Akhire ngoten. Salah alamat, Pun. Nggih. Duren ya duren, kleci ya kleci, biyen ya biyen, saiki ya saiki. Lho ngoten lho. Masyaallah. Pun saiki bahas tauhid tok. Bahas bagaimana caranya ruhaniyahmu sebelum meninggal, imanmu itu betul-betul sudah pada titik iman yang tidak menyekutukan Allah. Hanya itu sebetulnya. Hanya itu. Al-a'mal suwarun qaimatun wa al-a'malu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu siri ikhlas fiha. Apa yang kau jaga-jagakan di akhirat? Ya apa Pak? Jaga-jagakan. Harap-harapkan. Apa yang kau harap-harapkan di akhirat atau masa depan yang kekal, yang tidak ada batasnya? Amalkah? Mohon maaf, seluruh umat Islam iku mesti jawabe amal. Amal yang manakah yang menurut dirimu yang ini akan bisa menyelamatkan dirimu besok pada masa yang tidak ada batasnya? Mesti jawabannya amalun sholihatun. Tapi kula nggih kadang ngumon, amal soleh sing bagaimana ya? Wis pokoknya nggih termasuk sholat, zakat, poso, haji itu. Dia tidak sadar bahwasanya husnil a'mal nataiju husnil ahwal. Karena pelajarannya belum sampai di situ. Dan di dalam syariat nggak pernah dibuka itu. Iya, nggak pernah dibuka. Menurut syariat disebut amal yang bagus itu secara fisik. Fisik. Maca Quran, sholat, haji, dan lain sebagainya. Iki yang bagus. Ikulah pandanganmu. Pandangan basariyahmu, pandangan manusiamu. Tapi kalau Anda sudah masuk di dalam keterangan yang mengatakan bagusnya amal secara fisik, itu dilihat dari nataiju husnil akhwal. Buah yang muncul dari ruhaniyahmu. Buah yang muncul dari ruhaniyahmu. Lah ruhaniyah iki disebut akhwal. Keadaan. Keadaan hatimu kemana? Waktu amal mau. Fa'buduh. Datang Allah yang sebenarnya
apakah Pak Putu sing lebete huikun ada sepeda motor, terserah. Sekarang ditegaskan husnul amal, amaliyah yang dilakukan jasmani di mata Allah, jangan di mata manusia, dikatakan bagus ai al-maktubah, diterima di sisi Allah, diterima di sisi Allah. Itu tergantung keadaan rohaniyahmu itu bagus. Kalau enggak bagus berarti ditolak. Kalau keadaan rohaniyah bagus berarti diterima. Iki hukum pasti, Pak. Ini bukan hukum BBE. Tahu BBE? Iya apa enggak? Enggak apa? Iya. Jadi hukum bingung niki. Hukum bingung enggak. Hukum pasti.